Cek, cek. Halo guys, bagaimana kabarnya? Semoga aman, sehat, tentram, sejahtera, dan sentosa ya guys ya. Perawan memang menyenangkan, tapi yang menegangkan tetaplah janda. Halo kawan-kawan yang budiman, selamat datang di IR Cinema. Dengan saya Indra yang akan menjadi pemandu pada video kali ini. Di video ini saya akan menceritakan alur film berjudul Big Brother yang dirilis pada tahun 2018 lalu dan disutradarai oleh Kang Kawai. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung saja 3, 2, 1. And go Power Ranger. Cerita akan diawali dengan penampakan sekolah takji dan berfokus pada pemeran utama kita, yaitu Tuan Chen. Tuan Chen sedang melamar untuk menjadi guru di sekolah tersebut. Akan tetapi, Tuan Chen mendapatkan penolakan karena ia tidak punya pengalaman sebagai guru. Setelah itu, Tuan Chen langsung menunjukkan surat rekomendasi dari kepala sekolah Fang yang pernah memimpin di sekolah tersebut. Karena kekuatan orang dalam, Tuan Chen pun akhirnya diterima menjadi guru di sekolah takji. Lalu Sin berpindah ke rutinitas pagi Tuan Chen serta beberapa siswa dablek yang akan membuat film ini menjadi berkonflik dan ada dramanya. Ada si kembar Guan Qichen dan Guan Qixiang. Lalu ada musisi yaitu Xian Zufa dan gadis tomboy yang bernama Wang Donan. Serta Lei Weichong yang terlahir dari keluarga prasejahtera atau biasa kita sebut miskin. Lalu Sin berpindah ke ruang kelas. Ketika guru Chen memasuki ruangan, tampak kelas yang sangat tidak kondusif. Ada yang memasak, kentrungan, make up, ngegame, basketan, tidur, main chip, ngopi, makan, keluar, pindah ke karo, main biliar, dan tidak menghiraukan kehadiran guru Chen. Nampak sekali bahwa anak-anak di sini tidak pernah belajar budi pekerti dan unggah-ungguh. Namun, guru Chen dengan santai menghampiri mereka dan memberi pengetahuan tentang kegiatan yang mereka lakukan, seperti kandungan MSG pada Indomie, nada pada kentrung, kecepatan mobil, radiasi HP, dan sebagainya. Good morning! Akan tetapi, mereka tetap tidak memperhatikan guru Chen, hingga akhirnya guru Chen menyentil semprotan air untuk mendapatkan perhatian. Welcome to my class! Besokan harinya, diperlihatkan sekolah takji yang sedang didatangi oleh dinas pendidikan setempat. Lalu Sin berpindah ke kelas guru Chen. Terlihat bahwa para bocah kematian sedang mempersiapkan jebakan untuk guru Chen. Yang tentu saja, jebakan tersebut tidak berhasil karena guru Chen sering berperan menjadi ahli kungfu di film-film lain. Guru Chen menyadari bahwa para siswa tidak terlalu suka belajar di kelasnya, sehingga ia menawarkan bahwa mereka bisa keluar jika bisa menjawab sejumlah pertanyaan. Guru Chen pun meminta rokok dari Lei Weichong dan bertanya, apa saja kandungan dalam rokok? Xian Zufa dapat menjawab pertanyaan tersebut dan benar saja ia diperbolehkan meninggalkan kelas. Lalu Guru Chen memberikan pertanyaan kedua tentang komposisi yang ada di dalam rokok serta menjelaskan bahaya rokok dengan sangat elegan dan keren. Guru Chen juga menjelaskan agar para siswa dapat menggunakan nalar pikiran mereka dengan optimal agar tidak tolol, karena orang tolol sangat merepotkan. Lalu Sin kembali ke bapak kepala sekolah yang sedang berdiskusi dengan dinas pendidikan. Dinas pendidikan pun menjelaskan bahwa jika terus tidak ada prestasi dan semakin dikitnya para siswa yang dapat lulus ujian masuk perguruan tinggi, maka sekolah takji dapat ditutup tahun depan. Jam makan siang pun tiba dan tampak 5 bocah kematian yang sedang berbuat gaduh di kantin karena merasa tersinggung telah diejek yatim oleh salah seorang temannya. Karena kejadian tersebut, kelima bocah kematian itu pun mendapatkan teguran dan terancam akan dikeluarkan dari sekolah. Karena muridnya akan dikeluarkan, membuat guru Chen mengalami overthinking dan memutuskan untuk lembur. Di tengah lembur dan tanpa upah lembur seperti yang dialami oleh guru honorer di belahan bumi lain, guru Chen diberi sebuah buku tips and trick untuk mengajar oleh guru Liang. Guru Chen langsung mengambil berkas tentang kelima muridnya tersebut agar dapat mengenal mereka lebih dekat. Dimulai dari Xiang Zufa yang ternyata mendapatkan diskriminasi karena warna kulit dan bukanlah orang Cina asli. Dan Zufa ingin menjadi seorang musisi terkenal suatu saat nanti. Lanjut ke gadis tomboy, yaitu
Wang Donan, yang seringkali iri dengan adik laki-lakinya yang selalu mendapatkan perhatian, sehingga membuat ia memutuskan untuk menjadi tomboy dan bercita-cita menjadi seorang pembalap. Lalu ke Guan Qishan yang lahir dari keluarga broken home. Karena melihat orang tuanya selalu bertengkar, membuat Qishan menghabiskan waktu dengan bermain game. Karena hanya di game ia dapat gagal dan kembali respon di lobi. Sementara itu, kak kembarnya, Guan Qizheng, ia ingin menjadi seorang pengusaha kaya raya, sehingga ia dapat meninggalkan ayahnya yang suka mabuk. Melihat latar belakang para muridnya yang menyedihkan, Guru Chen pun membela mereka dan mengatakan bahwa sekolah tidak boleh menyerah, karena jika sekolah menyerah, bagaimana dengan nasib mereka? Kepala sekolah juga menjelaskan bahwa ini sudah sistem yang mengatur, jadi mereka harus berfokus saja pada yang pintar agar sekolah dapat bertahan dan mendapatkan akreditasi yang bagus, sehingga banyak yang mendaftar dan banyak juga uang yang mengalir. Guru Chen juga mengatakan bahwa hanya 20% siswa yang diterima di universitas. Lalu bagaimana dengan 80%-nya? Lagi pula, dunia kampus bukanlah satu-satunya jalan untuk sukses. Lalu Albert Einstein juga mengatakan bahwa setiap orang itu jenius, tapi jika menilai ikan dari kemampuan memanjat pohon, maka seumur hidup ia akan menganggap dirinya bodoh. Lalu Xin berpindah ke Li Weichong yang sedang bekerja di restoran, yang mana restoran tersebut sedang ditatangi oleh seorang raja tinju, yaitu Tuan Luo. Tuan Luo sedang menghampiri Tuan Zheng yang menawarinya kerjasama untuk membangun sebuah apartemen mewah, dan ternyata lokasinya di sekitaran sekolah Takji. Tuan Zheng juga mengatakan bahwa sekolah itu tahun depan akan ditutup. Ketika mereka sedang asik menonton pertandingan tinju di TV, Li Weichong dengan nekat mencuri korek milik sang raja tinju. Yang tentu saja akibat perlakuannya itu ia harus dianiaya. Ketika sedang asik menganiaya, Tuan Luo merasa kasihan karena ia tahu bahwa Li Weichong sedang sekolah dan nyambi bekerja, sehingga ia menawarinya untuk bekerja di tempatnya. Lalu Xin berpindah ke Zufa yang sedang mencuri tiket konser. Di saat yang sama, ternyata Guru Chen sedang mencari Zufa di toko orang tuanya. Melihat muridnya dalam masalah, Guru Chen langsung menyelamatkan Zufa dan membuat Zufa tidak jadi dianiaya seperti Li Weichong. Zufa dan Guru Chen menghabiskan malam di sebuah kafe, dan Guru Chen menantang Zufa untuk bernyanyi di tempat tersebut. Serta diawali dengan Guru Chen terlebih dahulu, lalu mereka menghabiskan malam dengan bernyanyi bersama. Keesokan harinya, Guru Chen menghampiri Tuan Guan, yang mana ia adalah ayah dari si kembar. Guru Chen dan Tuan Guan pun berdiskusi untuk masa depan si kembar agar lebih baik dan terarah. Lalu Xin kembali ke Wang Donan yang sedang dibanding-bandingke oleh ayahnya dengan adiknya. Donan disuruh untuk berdandan karena ia akan dijodohkan dengan teman sang ayah yang kaya raya. Karena hal tersebut, Donan pun kabur menggunakan mobil ayahnya yang untung saja dapat dihentikan oleh Guru Chen. Guru Chen pun mengajak Donan untuk balapan sesuai dengan passionnya. Akan tetapi, ia akan melawan ayahnya. Sang ayah menantang Donan, jika bisa mengalahkannya, maka sang ayah akan membebaskan Donan dan mendukung keinginannya. Tentu saja, Donan dapat menang dengan mudah. Akan tetapi, karena ego dan tidak mau mengakui kekalahannya, sang ayah kembali menantang Donan untuk balapan lagi. Tapi, kali ini di luar, bukan di sirkuit. Akibat balapan liar yang tidak dibenarkan di peraturan negara belahan manapun, membuat sang ayah terguling dan Donan tertabrak mobil, yang untung saja tidak membuatnya tewas. Melihat putrinya tertabrak dan mengira sudah tewas di tempat, sang ayah pun mengungkapkan isi hatinya dan berjanji akan menuruti keinginan anaknya, serta tak lagi membanding-bandingke karena yo mesti kalah. Melihat ayahnya sudah mengakui kesalahannya, Donan pun keluar dan mereka berdamai serta mengerti satu sama lain. Lanjut ke si kembar yang mendatangi sebuah tempat rehabilitas untuk berhenti mabuk. Ternyata di dalam tempat tersebut ada Tuan Guan yang sedang melaksanakan rehab dan diwawancarai oleh para murid.
Karena mediasi tersebut, sang ayah menyesal dan ingin berhenti mengkonsumsi minuman keras, hingga membuat scene ini tampak dramatis dan lagi-lagi dapat mendamaikan ayah dan anak. Lalu Shin berpindah ke Li Weichong yang ternyata sudah bergabung dengan Tuan Luo. Li Weichong diperintahkan untuk menaruh obat ke minuman lawan agar Tuan Luo dapat memenangkan taruhan. Di saat yang sama, Guru Chen sampai di rumah Li Weichong dan bertemu dengan nenek Li Weichong. Terungkap bahwa selama ini Li Weichong berbohong kepada sang nenek. Ia mengatakan bahwa selama ini ia tidak pernah mendapat masalah dan seringkali mendapatkan pujian dari guru. Hal tersebut dilakukan Li Weichong karena tidak ingin membuat neneknya kecewa dan senantiasa bangga dengan Li Weichong. Salah drama, Cong. Mendengar kisah yang menyedihkan tersebut, Guru Chen beralasan bahwa ia datang untuk mengantarkan beasiswa Li Weichong dan mengatakan bahwa Li Weichong adalah anak yang baik dan tidak pernah dapat masalah. Shin berpindah ke Li Weichong yang benar-benar menjalankan tugasnya. Ia menaruh obat ke minuman fighter lawan. Akan tetapi, nasib sial menimpanya. Ia ketahuan oleh para ajudan fighter. Ketika hendak dimasak, Li Weichong meminta pertolongan ke Tuan Luo, yang tentu saja Tuan Luo tidak mengakuinya dan menyuruh Li diam. Li Weichong pun akhirnya dianiaya dan disekap di dalam loker. Di waktu yang tepat, Guru Chen datang dan menjelaskan kepada semua pihak bahwa ia datang untuk menjemput muridnya. Guru Chen dapat berdiplomasi dengan tenang, namun tiba-tiba ia mendengar Li disekap di dalam loker. Melihat anak didiknya diperlakukan seperti sempak selesai dicuci dimasukkan ke dalam lemari, Guru Chen langsung melawan dan pertarungan pun tak dapat dihindarkan. Tentu saja, mereka semua bukanlah tandingan Guru Chen, karena diam-diam Guru Chen merupakan legenda Wing Chun yang sangat terkemuka, yaitu Ip Man. Melihat para kroconya kewalahan, sang fighter pun turun tangan, dan lagi-lagi dia bukan tandingan Guru Chen. Mike Tyson saja hampir kehilangan torpedonya karena melawan Guru Chen, apalagi sang fighter yang baru ini. Akan tetapi, karena ini adalah film yang berbeda, Guru Chen pun di-nerf dan pertandingan mereka berakhir seri. Kerusuhan tersebut pun terdengar hingga ke awak media dan terungkap bahwa Guru Chen merupakan mantan tentara Amerika dan terungkap pula masa lalu Guru Chen ketika masih sekolah dulu. Ternyata Guru Chen lebih bandel dari para bocil kematian zaman sekarang. Dulu, Guru Chen juga hobi bertarung hingga membuat patung kepala sekolah rusak dan mengakibatkan ia harus dikeluarkan dari sekolah. Guru Chen pun dipindahkan ke Amerika dan didaftarkan tentara di sana agar jiwa kisruhnya dapat tersalurkan dengan tepat. What are you looking at, tough guy? You're nothing but trouble. Diperlihatkan masa lalu Guru Chen ketika menjadi tentara yang dipenuhi dengan ketegangan dan kekejaman perang. Akan tetapi, Guru Chen tidak menyukai itu dan sadar bahwa perang hanya membawa kerusakan dan menghilangkan akal sehat, padahal visinya adalah menuju kedamaian. Akibat melihat kesengsaraan dan kesedihan secara live, membuat Guru Chen tercerahkan dan memutuskan untuk mencari arti hidup. Dan di suatu tempat, ia melihat elang yang kemanapun ia terbang jauh, sang elang selalu kembali ke sangkarnya. Dari situ, Guru Chen berpikir bahwa ia harus kembali ke tempatnya dibesarkan dan mengembangkan generasi berikutnya, hingga ia memutuskan untuk menjadi guru di sekolah Takji, yang notabene merupakan sekolahnya dulu. Sesampainya di sekolah, Guru Chen sudah tak lagi sama. Ia seperti artis dan mendapatkan full respect dari semua orang. Dan yang terpenting, dapat full senyum dari Guru Liang. Aduh, manis dek. Para murid pun sekarang tampak bersemangat belajar untuk mencapai impian masing-masing. Tak terkecuali dengan para 5 bocil kematian. Waktu tryout pun tiba dan para siswa mendapatkan nilai yang memuaskan menurut mereka masing-masing. Akan tetapi, tidak dengan Kuang Qi-cheng. Ia tampak tidak bisa mengimbangi prestasi teman-temannya. Qi-cheng pun membeli obat Ritalin agar dapat fokus belajar. Namun, ia meminumnya dengan sembrono dan tanpa takaran.
Setelah berusaha keras untuk belajar dan tetap gak ngatasi, Gichen pun berputus asa dan memutuskan untuk lompat dari lantai 5 gedung apartemennya. Untung saja itu tidak membuatnya tewas. Akibat kasus percobaan bunuh diri yang dilakukan Gichen membuat sekolah takci tersorot media dan terlebih lagi Guru Chen sebagai wali kelas mereka. Sekolah dinilai tidak dapat mendidik anak muridnya hingga ada kasus percobaan bunuh diri. Akibat kasus ini, Guru Chen harus menjalani uji kelayakan di depan dinas pendidikan. Guru Chen menjelaskan by data kasus bunuh diri yang dialami siswa dari tahun ke tahun dan mempertanyakan jika kasus serupa selalu meningkat di dataran Cina, siapakah yang berhak disalahkan? Apakah pihak sekolah, guru, ataukah kurikulum yang dijalankan? Guru Chen pun dipecat dan membuat semua murid menjadi sedih. Para murid sepakat bahwa untuk membuktikan bahwa guru mereka tidak bersalah, mereka harus lulus ujian masuk perguruan tinggi dan membuka mata hati para bapak-bapak yang ada di dinas pendidikan. Xin berpindah ke Tuan Luo yang mendengar kabar jika banyak siswa di sekolah takci yang dapat lulus ujian masuk perguruan tinggi, maka sekolah takci dapat kesempatan dan tidak jadi ditutup. Ia pun langsung menghubungi para murid untuk datang di sekolah dengan alasan bahwa ada Guru Chen di sekolah. Yang tentu saja hal tersebut adalah kebohongan. Niat utama Tuan Luo ialah ingin mengurung mereka dan membuat para siswa tidak dapat mengikuti ujian. Tiba-tiba Guru Chen muncul dan langsung membebaskan para siswa. Self-defense. Satu persatu kerucut pun dapat ditumbangkan tanpa kesulitan yang berarti. Pertarungan yang sesungguhnya pun terjadi, yaitu antara Guru Chen versus Tuan Luo. Dan terungkap, ternyata Tuan Luo adalah teman masa kecil Guru Chen yang pernah ia patahkan tangannya karena tertimpa patung kepala sekolah. Terungkap juga bahwa sebenarnya passion Tuan Luo bukanlah bertarung, tapi ia hobi memainkan piano. Karena dendam kesumat dalam hati Tuan Luo, ia pun langsung menyerang Guru Chen dan pertarungan nostalgia tak dapat dihindarkan. Lagi-lagi, Guru Chen dapat memenangkan pertarungan tersebut dan ia harus menusuk dirinya sendiri agar dendam Tuan Luo dapat impas. Guru Chen juga mengakui bahwa ia memang punya utang kepada Tuan Luo dan ia meminta maaf atas semua kendablekannya di masa lalu. Happy ending pun dapat dinikmati semua pihak. Zufo yang mempunyai penggemar, Wang yang dapat mobil dan pengajuan SIM, si kembar yang menjadi akrab dengan sang ayah, sekolah takci yang mendapatkan bantuan lebih dari dinas pendidikan. Dan yang kita tunggu-tunggu, Guru Chen kembali mengajar dan entah mengapa dihadapkan lagi dengan bocil kematian berikutnya. Welcome to my class. Tamat.